Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, nisepuh, para yai bilo yang kami hormati, Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati tentunya para santri Ma'atafidul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Agung Jawa Tengah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian petang Kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, narasumber kita telah hadir bersama kita, beliau Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Fa insyaallah pada tema pada kajian petang pada malam hari ini melanjutkan kajian di pertemuan berikut sebelumnya, yaitu bersegeralah untuk beramal baik. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau Habib kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa, dan juga bagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu langsung saja kita buka kajian petang pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang Kitab Riyadhus Shalihin bersama beliau Habib kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kesekian kalinya bisa bersama-sama hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam acara yang baik dan insya Allah di tempat yang baik, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Harun. Tema kita adalah bersegera untuk berbuat yang baik. Ada satu hadis yang kemarin saya sampaikan pada saat perang Uhud, di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya Rasulullah, seandainya saya ini terbunuh, maka saya berada di mana? Jadi waktu perang Uhud. Maka Nabi mengatakan, kamu berada di surga. Nah, mendengar hal yang seperti itu, maka orang ini yang sedang makan kurma, lalu biji kurma yang di tangannya ini dilempar, dibuang, terus dia berperang. Artinya, ketika mendengar bahwa kalau saya mati nanti di surga, maka orang ini begitu bergairahnya untuk mengikuti pertempuran. Bahkan kurma yang masih di mulut ini belum selesai ditelan. Nah, hadis ini sengaja disampaikan di dalam bab bersegera dalam beramal yang baik. Artinya, ini menjadi satu tolak ukur. Hendaknya bagaimana seseorang dalam mensikapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya orang beribadah itu semangatnya itu harus seperti ini. Yang kedua, supaya kita ini menyadari bahwa ibadah itu sesungguhnya yang butuh itu kita, bukan Allah. Jadi kan selama ini kayak kita ini belum menunjukkan kalau kita ini butuh dengan ibadah. Karena kita beribadah itu menunggu diperintah. Ya. Kalau kita mau melihat satu contoh, ketika pada hari pembagian bantuan langsung tunai, kalau sekarang namanya apa itu? Bansos. BLT dulu, karena sudah diganti apa itu? Kalau kita melihat, ya, mereka-mereka yang berhak menerima itu, jadi kalau misalnya ambilnya di bank itu bukanya jam 8. Kita bisa melihat mereka datang di bank itu setelah jam 8 apa sebelum jam 8. Ya. Karena apa? Dia butuh. Jadi kalau kita berbicara kriteria butuh, sebetulnya kita ini dalam beribadah ini belum menunjukkan itikat bahwa kita ini yang butuh kepada Allah. Ya, supaya kita ini memahami. Karena di dalam satu hadis qudsi, ya, Allah berfirman, Allah sampaikan, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya kamu yang pertama sampai yang terakhir dari jenis jin dan manusia, semuanya beribadah
dalam takaran ketakwaan yang paling takwa. Jadi contohnya begini, seandainya ya semua manusia itu takwanya kayak Nabi Muhammad SAW. Semua itu mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia terakhir. Seandainya semuanya itu bertakwa, takwanya seperti Nabi Muhammad, maka Allah katakan sedikit pun tidak menambah kemuliaanku. Jadi kalau semua manusia beribadah itu bukan terus berarti Allah tambah mulia, tidak. Tidak menyentuh kesempurnaan, kemuliaan Allah itu sudah sempurna. Atau seandainya manusia dan jin dari mulai pertama sampai terakhir semuanya itu berbuat maksiat. Ya, seperti misalnya iblis. Iblis itu kan paling elek-elek makhluk ya. Seandainya semua itu seperti iblis, maka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaanku, kata Allah. Jadi artinya Allah itu tidak butuh dengan sholatmu, ibadahmu, tidak. Sholat dan ibadahmu itu adalah kembali untuk dirimu. Supaya kamu menyadari, manusia itu semua menyadari bahwa ibadahmu, amalmu itu menentukan nasibmu nanti di akhirat. Jadi kalau kita ini merasa sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita ini kan yakin bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan yang hakiki, yang abadi, yaitu di akhirat. Nah setelah kita dibangkitkan itu nanti satu persatu kita akan dirinci amal-amal kita. Kalau amal seseorang itu baik, maka atas rahmat Allah dimasukkan ke surga. Kalau amal kita ini buruk, maka sudah sepantasnya kita dimasukkan ke neraka. Jadi artinya dalam hadis ini memberikan satu contoh, hendaknya kita ini menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan bahwa kita ini butuh dengan rahmatnya Allah, kita tunjukkan sikap kita sebagaimana orang ini. Jadi ini kan ceritanya perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan perang yang hampir mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi waktu itu kan ketika orang Islam ini sudah dalam kemenangan, sudah 85% lah menang. Orang kafir sudah dipukul mundur karena kecanggihan strateginya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika orang-orang kafir ini sudah dihantam mundur, sudah kocar-kacir, orang-orang Islam karena sudah merasa yakin bahwa menang, maka mereka rame-rame untuk mengambil hasil dari yang ditinggalkan itu. Ada kuda, ada pedang, ada apa, itu kan dirampas milik yang menang itu. Nah, melihat yang demikian,
orang-orang kafir yang waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, waktu itu masih belum masuk iman, belum masuk Islam. Melihat gelagat seperti itu, menginstruksikan untuk menyerang balik. Tentara Islam lagi asik cari itu, diserang, kocar kacir. Ya, kocar kacir, bahkan Nabi sampai ada yang mengatakan giginya patah karena terkena serangan dari orang-orang kafir, sehingga Nabi diselamatkan. Ya, akhirnya bangkit lagi setelah Nabi menampakkan di tengah-tengah medan perang, sehingga tentara-tentara Islam ini bangkit lagi semangatnya. Begitu. Jadi perang Uhud itu perang yang sangat dahsyat. Dan ini ada orang, jadi sebelum itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya saya ini nanti terbunuh, saya ini berada di mana? Gitu. Nabi mengatakan, oh, kamu berada di surga. Jadi mendengar seperti itu, oh itu langsung bahasanya kurma itu belum ditelan, jadi kunyah, budal. Nah harusnya itu seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita umpamakan sholat, hadis-hadis tentang keutamaan sholat ini kan banyak. Misalnya ini ya, di antaranya adalah hadis Nabi yang menerangkan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu inda rabbihi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti pertama manusia yang akan ditanya ketika bertemu dengan Allah itu adalah salat. In soluhat soluha sairu a'malih. Bila salatnya baik, maka semuanya akan baik. Fa in fasadat fasada sairu a'malih. Kalau salatnya rusak, maka semuanya dianggap rusak. Berarti kan kita ini tahu bahwa salat itu menentukan amal-amal kita yang lain. Kita tahu. Kalau kita tahu bahwa salat itu yang bakal, istilah kasarannya itu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Terus apa buktinya? Gitu. Kalau orang-orang tadi yang antri BLT itu genah, benar itu. Yang namanya butuh itu begitu. Bank belum dibuka, dia sudah antri. Takutnya apa? Kalau dia dapat yang paling belakang, misalnya ini, antri itu kan lama. Dilalah pas urutan terakhir, banknya tutup. Jam 1, misalnya begitu. Mereka merasa takut kalau nggak dapat, maka dia datang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang awal. Itu yang namanya kriteria orang butuh itu seperti itu. Nah kita ini apakah sudah termasuk orang yang merasa butuh dengan ibadah? Ya, kita ini kan, ya nyun sewu, sholat kita ini kan nunggu kalau ada azan. Ada panggilan, hayya 'alas sholah, baru kita berangkat. Kalau enggak ada hayya 'alas sholah, santai enggak kita? Harusnya kita menunjukkan itu seperti kalau kita menyaksikan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Di sana itu sebelum adzan itu tempat sudah penuh, sudah full sebelum adzan. Itulah kita bisa menyaksikan orang yang ke sana itu adalah orang-orang yang bahasanya
mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Mereka menunjukkan dengan benar. Karena apa? Mereka tahu kalau datangnya tidak awal, nggak dapat tempat. Bahkan di Masjidil Haram itu kalau orang datangnya terlambat, itu pintu ditutup. Pintu tangga untuk masuk ke Ka'bah itu ditutup. Karena sudah penuh. Jadi kalau datangnya terlambat, diarahkan masuk pintu yang nanti dia tempatnya di lantai 2. Sholatnya di sana, tawafnya di sana. Kalau tawafnya di atas itu kan berarti lebih besar. Lebih kesel. Nah karena mereka tahu, ya mereka sebelum adzan, bahkan setengah jam sebelum adzan, semuanya sudah berbondong-bondong masuk. Nah itu apa? Menunjukkan orang yang butuh itu gitu. Butuh tempat, butuh keutamaan. Karena shaf itu yang paling utama adalah yang paling dekat dengan Ka'bah dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau mereka sudah pulang dari umrah apakah seperti itu. Wallahu a'lam. Balik meneh, ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini menunjukkan betapa sikap dari sahabat ini, ya, bahwa kalau urusan akhirat itu jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'malis sholihat. Bersegeralah di dalam melaksanakan amal-amal yang baik. Karena akan datang satu masa yang gelap gulita. Nanti akan datang satu zaman yang orang itu berada dalam kegelapan. Ya, berada dalam kegelapan. Sekarang ini, kalau kita ini mau berbuat ini, berbuat itu, kadang-kadang ragu. Karena yaitu gelap gulita. Maka sebelum datang seperti itu, mumpung ada kesempatan, ya kita laksanakan, gitu ya. Sehingga kita ini begini, di dalam satu ayat itu kan sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat hatimu, ketakwaanmu. Itikat itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya sebelum azan sudah berangkat. Walaupun ternyata di dalam pelaksanaan sholat itu masih kurang. Itu akan lebih mendapatkan perhatian daripada orang yang datangnya terlambat tapi sholatnya benar. Kelelat, kelelet. Kaya ora niat. Ya. Nek ditakoni iki janjane butuh ganjaran apa ora to kowe. Jadi nek entuk ngomong nu malaikat ngomong iki. Iki janjane butuh ganjaran apa ora? Iki butuh surga apa ora? Kok gayamu angga-anggaan keset, males-malesan. Ya. Ya wis ngono kuwi memang kondisi di sini itu ya kadang-kadang lagi kalau saya lihat di tempat-tempat masjid, mushola, wis adzan. Wonge ya wis kumpul kabeh. Ndak tak puji-pujian sampai suwi. Kadang-kadang jamaah mbek balik. Entah ini sholat masjid sebelah mah ya. Cinta ini kon ngrungokke. Nek suarane enak ngono ora apa-apa. Sholawatan, suaranya ora enak. Sholawatan itu kan kalau orang-orang kampung masih wudu atau ditunggu kan begitu.
Iya kampung sudah kumpul jamaah wis kebak masjid. Cek puji-pujian. Bukan berarti pujian-pujian itu tidak baik. Ya, cuman kan maksud utamanya itu kan seperti itu. Puji-pujian, sholawatan itu untuk menunggu orang-orang yang mungkin masih wudu atau mungkin jalan. Kalau di sini misalnya, ya di sini kalau sholat isya itu kan ditunggu sampai berapa? 20 menit atau 10 menit ya? 10 menit. Jadi maksudnya orang-orang kampung kan masuk ke sini kan apa namanya? Lama. Ya. Lah nek wis kebak ngene iki misale, yo rasa ditunggu langsung adzan. Ya, mbok enteni sapa meneh. Ora ono wis teko kene kabeh. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita tunjukkan bahwa kita ini punya itikat untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya kira cukup. Monggo Bang Harun, ada waktu sekitar 10 menitan ya. Monggo yang bertanya. Baik, kembali memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada beliau Habib Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Monggo dari mas-mas santri ingin bertanya. Dari jamaah monggo Pak. Nggih. Wah, ini pemain lama ini. Atur suwun atas kesempatannya Pak Ja'far Shadiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tertarik materi ini. Jadi kayak kita itu sebagai manusia kayak butuh uang gitu. Jadi konteksnya gitu. Nah, gue butuh ibadah kayak misalkan kita butuh uang. Nah, konteksnya tadi yang bicarakan ini. Sekarang gini Pak, manusia itu pada dasarnya kalau ibadah sudah istilahnya terdesak kebutuhan, kayaknya ya oh. Tapi setelah kita lihat pada faktanya itu kadang manusia dalam hatinya itu ada semacam ada tidak ikhlasan atau gimana. Itu kadang gimana solusinya. Karena apa? Kita dengan Allah itu hati, bukan masalah fisik semata kan. Jadi hati kita dengan dia itu gimana? Dengan sang pemilik kehidupan ini. Itu satu. Terus kaitannya kedua, gimana caranya solusi yang terbaik ketika masalah manusia itu dilanda berbagai masalah tapi tidak terselesaikan. Padahal kita sudah mengebu dengan Allah Ta'ala. Istilahnya, gampangnya kita itu punya Allah, kita tarik itu. Aku dunia jalur ini DKI gitu, kasarnya gitu. Terus yang kedua, tiga terakhir, terima kasih atas mungkin jawaban 1-2. Yang terakhir nyambung di luar konteks itu, gimana caranya sebagai manusia itu selalu punya rasa mahabbah, istilahnya selalu apa ya, keinginan yang kuat. Setiap hari itu enggak naik turun. Jadi semakin stabil semakin dahsyat. Kita untuk selalu kayak butuhnya luar biasa, kayak orang butuh uang yang enggak akan terselesaikan gitu di dunia ini. Matur suwun atas jawabannya. Terima kasih. Saya mungkin ada kurangnya lebihnya kita minta maaf. Ada jawabannya lebih baik kita matur suwun kathah dari Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kathah. Jadi yang pertama apa tadi? Jadi untuk yang pertama ketidakikhlasan dalam beribadah. Tidak ikhlas. Ya, yang melakukan ibadah namun tidak ikhlas karena keterpaksaan. Adanya keterpaksaan. Ikhlas itu kan karena orang tahu. Ya. Karena orang tahu. Saya nyumbang ke masjid. Saya tahu panitianya itu amanah. Saya melihat sumbangan-sumbangan itu dilaksanakan sesuai dengan amanahnya. Maka saya nyumbangnya itu ikhlas. Begitu juga dengan amal. Amal ikhlas itu terkait dengan iman. Kalau orang yang amalnya tidak ikhlas itu berarti belum beriman, belum percaya. Jadi orang iman itu begini, orang iman itu orang yang percaya bahwa seluruh amal-amalnya itu akan berbalik. Istilahnya in ahsantum li anfusikum.
Wa in asa'tum falaha. Jadi jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka buruk itu juga akan akan kembali kepadamu. Nah, orang yang beriman, orang yang beriman itu dia tahu bahwa Allah akan mengembalikan apa yang dilakukan. Allah akan membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau ada orang beramal kok tidak ikhlas, itu berarti orang imannya masih lemah, begitu. Ya. Jadi supaya kita ini ikhlas, ya kita meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ini mendatangkan Allah, ya, pokoknya apa yang kita doakan ini harus dituruti. Nah ini kan menungso nek siap jaluk dituruti kan bar, ya. Menungso kan kaya cah cilik. Jaluk permen kudu dikei. Nek wong tuane bodho, jaluk permen kei. Jaluk es kei. Ora suwi anake mati. Untune keropos, ya. Wong tuane pinter. Ya, Bu, jaluk permen ora entuk, nek gigimu apa? Gigis gitu ya. Nek setiap doa harus dikabulkan. Ya bar to. Wong njaluk sugih, njaluk sugih. Ane sak donya sugih kabeh. Ruwet ora kira-kira? Bisa dibayangke ra nek sak donya wonge sugih kabeh, ora ana sing kere. Piye jajal? Kowe meh sarapan. Ana sing dodol bubur. Sing dodol bubur duite 10 miliar. Bisa enggak sarapan? Arep tuku apa kira-kira? Ya ora ono dodol wong sugih kabeh kok. Ya. Ae polisi-polisi sing ngatur dalan kae, panas-panas diewangi. Duit 10 miliar. Kira-kira metu ora dadi polisi? Ngapain dadi polisi bayarane paling-paling 5 juta, duitku 10 miliar. Balik telepon karo bojone, balik we Pak, ngapain ngono panas-panas? Ruwet ora? Tentara-tentara sing jaga perbatasan kae telepon bojone apa to Pak kowe kok dadak gajimu paling 5 juta 1 bulan. Iki lho duwite 10 miliar. Balik ruwet. Nek kabeh penyuwunan dijaluk dikekke war. Kuwi nek sing cara sing apik ya ndonga sing sugih. Nek ndonga sing elek benci karo si fulan, ya Allah mateni kae turuti mati ya paten-patenan wek ndonga. Nah, ruwet to. Ya jadi Allah tuh Maha tahu. Ya, endi sing digawe ngene, endi digawe ngene, itu semua dengan hikmah yang Allah itu. Jangan terus Allah saya datangkan harus ya ora iso kabeh kon nuruti kowe kabeh ya bar. Kowe dituruti ya bar. Ya. Iki ana 2 calon, ndonga kabeh iki. Ya, pilkada pilgub ini ndongane kabeh njaluk. Kabeh ndonga wis. Salat ning masjid ya Allah, mudah-mudahan saya menang. Akhirnya dituruti kabeh terus piye? Ora iso to. Siji sing dipilih ngono. Sakersane Gusti Allah. Itu ya. Jadi ya kita ini nerima, kita ini diuji. Diuji itu maksudnya gini, kowe ora tak turuti kuwi jek tetep setia apa ora? Masih tetap loyal apa tidak dengan Allah? Begitu. Karena ada orang yang diuji tidak dituruti terus dia balelo. Alah cuma ndonga-ndonga ora ana apa-apane. Ah kuwi cilaka, wong ngapes gitu. Jadi kalau sudah urusan dengan Allah ini jangan main-main. Begitu. Terus
Yang ketiga, motivasi meningkatkan mahabbah. Supaya kita ini bisa mahabbah. Kalau kita berbicara mahabbah, mahabbah itu kan cinta. Ya. Kalau cinta itu ini sudah mutlak harus yang namanya tak kenal, tak sayang. Lah meh kenal karo Gusti, meh cinta karo Gusti Allah, ora kenal karo Gusti Allah ya ora iso. Meh cinta karo Kanjeng Nabi nek ora kenal Kanjeng Nabi ora mungkin. Ya. Jadi kita mengenal dulu siapa itu Allah. Ya, tanya tentang ilmu-ilmunya Allah. Apa yang dilakukan Allah kepada hambanya. Baru nanti timbul rasa cinta. Nah, caranya bagaimana kalau sudah begitu? Ya kita hadir di tempat-tempat yang di situ ada rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ini sering amal yang baik, amal yang soleh, maka akan diberikan rahmat Allah, rasa kasih sayang. Orang kalau sudah ada rasa kasih sayang Allah, itu hatinya lentur. Ya, hatinya lentur itu gampang menerima nasihat. Begitu, ya. Oh, masih kurang 2 menit. Ya, tutup ya. Oke, terima kasih. Ayo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian petang kitab Riyadhus Shalihin yang bertajuk tema Bersegeralah beramal baik telah selesai. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan manfaat, dan juga kajian petang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Baik, penutup, mari kita tutup kajian petang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nas'alullaha ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.